Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Siang teman-teman, Siang. kembali lagi kepada mata kuliah Teknologi Baru dan Pengajaran. Teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran yang diampu oleh dosen kita yaitu Bapak Ahsani Takwim MPD. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama ada Ananda Fauzia, yang kedua Gusti Mardiati Zulfa, yang ketiga Indah Permatasari, yang keempat Nur Asia, dan yang terakhir adalah saya sendiri yaitu Suhaidi Ilmi. Di sini kami akan membahas mengenai peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Kepada pemateri pertama, saya persilakan untuk melakukan presentasinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya akan membuka pada materi pertama, yaitu ada peran teknologi dan media dalam pembelajaran. Teknologi dan media memiliki peranan yang penting dalam pembelajaran. Ketika pembelajaran terpusat pada guru, teknologi dan media berperan dalam mendukung penyajian pembelajaran. Di sisi lain, ketika pembelajaran terpusat pada siswa, siswa akan sebagai pengguna media dan pemanfaatan teknologi serta media untuk menyajikan hasil pemikiran, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Berikut adalah beberapa peran utama teknologi dan media dalam pembelajaran. Yang pertama tuh sebagai alat pengajar. Teknologi dan media dapat digunakan sebagai alat pengajar untuk menggantikan atau melengkapi metode pembelajaran tradisional seperti penggunaan PowerPoint atau Salindia, video pembelajaran dan atau seperti kuis. Kemudian ada membantu penyampaian media pembelajaran. Teknologi membantu dalam pembuatan dan penyajian media pembelajaran seperti menciptakan materi yang menarik dan tidak monoton. Kemudian ada meningkatkan motivasi dan rangsangan kegiatan pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dan pemakaian media pengajaran dalam proses membangkitkan motivasi dan rangsangan kegiatan belajar, serta membawa pengaruh psikologis terhadap siswa. Kemudian, melayani perubahan lingkungan pembelajaran. Teknologi akan membantu dalam pembuatan dan penyajian media pembelajaran yang mencakup teks, efek suara, dan musik melalui bantuan teknologi. Kemudian ada membantu dalam pencarian sumber pembelajaran. Teknologi digital bisa digunakan sebagai alat bantu siswa dalam proses belajar mengajar di kelas. Dengan adanya teknologi tersebut, kita bisa mendapat segala sesuatunya dengan cepat, seperti mencari bahan ajar atau modul ajar. Kemudian yang terakhir ada meningkatkan keterampilan dalam membantu teknologi. Penggunaan media belajar dalam meningkatkan keterampilan siswa dalam menggunakan teknologi seperti komputer, laptop, dan smartphone. Kemudian masuk ke langkah-langkah yang digunakan untuk mewujudkan guru profesional dan guru digital. Yang pertama ada melaksanakan pendidikan profesi guru atau yang disebut juga dengan PPG setelah melakukan pembelajaran selama 4 tahun yaitu kuliah S1. Kemudian yang kedua ada mengikuti kelompok kerja guru atau KKG dan berbagai pelatihan yang mengajarkan pemanfaatan teknologi media dalam pembelajaran seperti kegiatan seminar, workshop, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga ada mampu membuat media pembelajaran yang menarik dan memanfaatkan media sosial dalam konteks pendidikan. Seperti pembuatan video pembelajaran, pembuatan Salindia atau PPT, dan lainnya. Berikutnya. Kemudian yang keempat ada terbuka akan perubahan teknologi dan informasi, serta bergabung dengan komunitas sesama pendidik. Yang kelima ada mengembangkan diri secara berkesinambungan, seperti melakukan penelitian, menulis karya ilmiah, dan mengarang buku. Dan yang terakhir atau yang keenam itu mengikuti pelatihan-pelatihan, pembinaan, dan pengembangan untuk menjadi guru profesional dan dapat dilakukan dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang mendukung kegiatan pembelajaran.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada pemateri pertama. Selanjutnya, slide berikutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Kepadanya saya persilakan. Oke, yang pertama adalah bentuk-bentuk media dan teknologi. Media terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama audio, visual, dan audio visual. Di dalam bagian media audio itu terdapat radio, laboratorium, dan laboratorium bahasa. Yang kedua ada visual, yaitu terdapat bagian-bagian yang pertama seperti papan tulis, gambar, sketsa, diagram, bagan, PowerPoint, dan grafik. Yang ketiga yaitu audio dan visual, terbagi menjadi 3 bagian, yaitu video, televisi, dan YouTube. Kemudian teknologi yang digunakan di dalam proses pembelajaran terbagi menjadi 2. Yang pertama alat, yaitu speaker, laptop, komputer, LCD, dan proyektor. Kemudian aplikasi yang digunakan di dalam proses pembelajaran ada beberapa bagian. Yang pertama e-learning, CBT, Zoom, Gmeet, Google Classroom, dan Google Form. Selanjutnya yaitu akan membahas mengenai kode etik dan hak cipta. Definisi kode etik secara umum dapat diartikan sebagai seperangkat standar norma dan nilai profesional yang dikodifikasi yang menentukan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh para profesional. Selanjutnya yaitu kode etik dan hak cipta yang membahas mengenai tujuannya. Yang pertama adalah agar profesional memberikan jasa yang sebaik-baiknya kepada para pemakainya atau para nasabahnya. Yang kedua adalah meningkatkan mutu pengabdian profesi. Yang ketiga, melindungi perbuatan dari yang tidak profesional. Dan yang terakhir adalah memelihara lingkungan profesi yang kondusif. Selanjutnya, saya akan berikan kepada pemateri berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Selanjutnya adalah kode etik dan hak cipta. Definisi hak cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Hak Cipta 2022, yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan. Pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Selanjutnya, ada 3 tujuan dari pelaksanaan hukum hak cipta. Yang pertama, hak eksklusif. Hak eksklusif adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan karya mereka secara eksklusif tanpa izin dari pihak lain. Contohnya, pemegang hak cipta buku dapat menentukan siapa yang boleh menerbitkan dan menjualnya. Selanjutnya ada hak moral. Hak moral merujuk pada hak yang melekat pada pencipta untuk diakui sebagai pembuat karya dan melindungi kehormatan dan integritas karya mereka. Contohnya, dari yang menjual buku tadi, penulis akan melindungi penciptaan dari distorsi atau perubahan yang dapat merusak reputasi karya. Dan yang terakhir adalah hak ekonomi, yaitu hak untuk memanfaatkan secara ekonomis karya tersebut, seperti mengizinkan reproduksi, distribusi, dan penggunaan lainnya dengan imbalan tertentu. Sebagai contoh, memungkinkan penulis untuk adaptasi karyanya ke dalam film atau format lainnya dengan imbalan uang. Selanjutnya, yaitu adalah integrasi teknologi dalam media pembelajaran merupakan bentuk integrasi teknologi ke dalam dunia pendidikan. Bahan ajar merupakan media yang berguna untuk memperlancar proses belajar mengajar dan memperlancar komunikasi antara guru dan siswa. Baik, sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri ketiga atas penyampaiannya yang luar biasa. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri berikutnya. Kepada beliau saya persilakan.
Baik, selanjutnya, media adalah segala alat yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk membantu siswa menyerap informasi yang disampaikan oleh guru agar proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan sangat penting untuk keberhasilan pembelajaran di kelas. Selanjutnya, proses belajar mengajar tradisional. Bahan dan alat pembelajaran fisik seperti kertas, pena, dan papan tulis, akses terbatas ke materi dan informasi pendidikan, proses belajar mengajar umumnya berlangsung di ruang kelas secara tatap muka. Kemudian proses belajar mengajar teknologi, akses yang lebih luas ke bahan informasi pendidikan lebih banyak, saluran dan alat yang tersedia untuk berkomunikasi dan kolaborasi memungkinkan jenis pembelajaran yang lebih personal bagi siswa. Selanjutnya, contoh penggunaannya yaitu laptop dan proyektor, dan kedua gawai dan internet, yang ketiga aplikasi video conference, dan yang keempat aplikasi pembelajaran. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian kepada pemateri keempat. Selanjutnya untuk pemateri terakhir, saya persilakan. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bentuk integrasi sederhana teknologi dan media dalam pembelajaran, seperti teknologi yang digunakan, format media, dan contoh bahan ajar yang digunakan. Berdasarkan yang kami ketahui, terdapat beberapa teknologi yang dapat digunakan seperti papan tulis yang memiliki format media visual dan teks, yang dapat menggunakan bahan ajar berupa brosur dan buklet. Kemudian ada teknologi berupa LCD yang dapat digunakan untuk aplikasi seperti PowerPoint dan animasi yang memiliki format media visual dan dapat menggunakan bahan ajar berupa video pembelajaran, slideshow, foto, animasi, poster, dan mind map. Kemudian ada teknologi berupa laptop atau komputer yang dapat digunakan untuk mengakses Microsoft Word, PowerPoint, dan menayangkan video pembelajaran. Dan laptop ini memiliki format media berupa audio, visual, dan teks. Kemudian contoh bahan ajar yang dapat digunakan menggunakan teknologi tersebut ada buku ajar, modul ajar, LKPD, e-modul, e-book, video pembelajaran, slideshow, kursus online, foto, animasi, poster, dan mind map. Kemudian ada teknologi berupa gawai yang mana dapat mengakses Quizzes, WhatsApp, Live Worksheet, Wordwall, Comic Live, Google Classroom, PowerPoint, dan YouTube. Yang mana teknologi ini memiliki format media berupa audio dan visual, dan dapat menggunakan bahan ajar yang berupa buku ajar, modul ajar, LKPD, e-modul, e-book, kursus online, video pembelajaran, foto, animasi, poster, dan mind map. Selanjutnya, teknologi selanjutnya adalah speaker, yang mana dapat kita manfaatkan untuk menggunakan podcast. Teknologi ini memiliki format media berupa audio dan dapat digunakan untuk bahan ajar berupa musik, lagu, rekaman suara, percakapan berbahasa Inggris. Kemudian ada teknologi aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, LMS, e-learning, dan Google Forms. Format media dari teknologi tersebut adalah audio, visual, dan teks. Kemudian bahan ajar yang dapat digunakan pada teknologi tersebut ada buku ajar, modul ajar, LKPD, e-modul, e-book, kursus online, video pembelajaran, tes atau ujian online, dan e-modul. Dan kemudian ada teknologi aplikasi video conference seperti Zoom dan Google Meet yang memiliki format media, audio, visual, dan teks. Pada teknologi tersebut, kita dapat menggunakan bahan ajar e-modul, presentasi, video pembelajaran, dokumen, dan simulasi pembelajaran. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaian materi yang disampaikan.
Teman-teman semua, itulah proses presentasi kami dari kelompok 1 yang membahas mengenai teknologi baru dalam pengajaran dan pengajaran. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami akan berikan kesediaan melalui format yang memang sudah kami berikan pada tautan berikut. Terima kasih banyak. Saya Suhaidi Ilmi sebagai moderator kelompok 1 meminta maaf jika terdapat kekurangan atau kesalahan di dalam proses presentasi kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.